Hai semua, selamat datang di channel gue Tekindo. Jadi pada hari ini gue cuma mau review singkat aja tentang iPhone SE 2020 ini. Dan gue juga mau membagikan kelebihan dan kekurangan yang gue dapat dari iPhone SE 2020 ini yang mungkin kalian belum tahu. Jadi simak terus, ini dia versi gue Tekindo. Oke, jadi iPhone SE 2020 ini seperti yang kita tahu ya, kita lihat sendiri, iPhone ini tuh mirip banget sama iPhone 8. Dari depannya, belakangnya, samping, semua mirip banget. Dia juga masih memakai jidat yang sangat gede dan juga dagu yang gede, masih pakai fingerprint, single cam depan belakang, belakangnya juga udah bahannya kaca. Ini gue masih pakai casing ya, soalnya tangan gue suka basah, jadi pakai casing biar aman. Nah, tapi yang membedakan tuh apa sih? Jadi si iPhone SE 2020 ini dalemannya itu dia udah sama seperti iPhone 11. Dimana kita tahu iPhone 11 sudah menggunakan Bionic chip A13 yang sangat ngebut banget. Kita udah tahu sendiri performanya Apple tuh wah sadis banget. Gue udah tes main PUBG Mobile, Mobile Legend, dan juga HP ini juga bisa main Genshin Impact. Ya udah pastilah ya, PUBG Mobile rata kanan dan Mobile Legend juga rata kanan. Jadi nanti simak terus kalau mau lihat hasilnya gimana. Oke, jadi kelebihan pertama yang gue dapetin adalah dimana yaitu HP ini masih menggunakan fingerprint. Kenapa gue bilang itu kelebihan? Karena seperti kita tahu sendiri di zaman pandemi ini semua orang memakai masker. Dan biasanya orang-orang yang cuma punya HP fiturnya bisa Face ID atau Face Recognition, dia akan kesulitan. Jadi mau nggak mau dia akan masukin password manual. Nah, kenapa ini kelebihan? Karena ya mau gimana pun fingerprint scanner kita pakai masker juga dia nggak ngaruh. Karena ya jari kita nggak pakai masker. Yang kedua, HP ini mempunyai kelebihan di bentuk dan desain. Kenapa? Karena HP ini tuh compact dan ringan hitungannya ya. Dan ini tuh sangat user friendly banget buat yang suka pakai satu tangan main handphonenya. Untuk gue sendiri, tangan gue lumayan besar ukurannya. Gue bisa meraih pojok kiri atas tuh dengan sangat mudah. Tapi gak apa-apa, gak usah khawatir. Karena untuk kalian yang tangannya kecil, kalian di Apple sendiri tuh ada fiturnya untuk meringankan beban kalian, yaitu dengan cara tap 2 kali di bagian fingerprint. Jangan dipencet ya, tapi disentuh aja, nanti dia akan turun. Nah, ini gunanya apa sih? Jadi kita tuh bisa sangat gampang untuk menggapai ke yang kiri atas. Oke, lanjut. Ya, jadi untuk harga sendiri, seperti yang kita tahu, harga iPhone SE 2020 ini tergolong murah. Kenapa? Karena walaupun dia menggunakan bodi dari iPhone 8, dia sudah menggunakan dalaman seperti iPhone 11 yang performanya bisa dibilang udah sangat ngebut dan mantep deh, parah banget. Untuk skor Antutunya sendiri gue dapat di angka 385.000. Untuk performa gamingnya ya gak usah diragukan lagi lah ya. Nah, untuk Mobile Legends sendiri gue udah mencoba mainin satu game dengan volume 80%, brightness 80%, resolusi rata kanan. Itu satu game 14 menit itu menghabiskan sekitar 8%. Nah, kalau untuk PUBG sendiri itu bisa main dengan Ultra HD seperti yang kita lihat di sini. Ultra HD, grafiknya juga ultra. Namun kalau smooth bisa sampai ekstrim. Nah, gue tes di grafik rata kanan, volume 80% juga, sound 80% juga. Itu satu game sekitar 27 menit itu menghabiskan 14%. Mantep banget gak sih? Nah, kelebihan yang keempat itu iPhone SE sendiri udah menghasilkan suara yang stereo. Jadi kalau kalian main game, kalian akan mendengar suara tuh dari sini dan sini, dari kanan kiri ya maksudnya. Jadi kalau gue sih main PUBG tanpa headset, gue merasa stepnya itu lumayan jelas banget arahnya tuh dari kanan atau dari kiri. Nah, untuk lebih gampang lagi memberikan ilustrasi ke kalian, kita coba setel lagu aja ya.
menurut gue sendiri juga hasil yang disuarain tuh kencang, powerful, dan basi. Itu wah mantep deh untuk HP sekecil ini. Lanjut ke kelebihan kelima, kamera dari iPhone SE ini udah sangat bagus menurut gue. Walaupun keadaan low light, tapi dia tuh bisa menghasilkan kualitas yang bagus banget. Dan bahkan kualitas yang dihasilkan itu bisa sampai 4K. Dan juga perekamannya sudah stereo sound. Nah, kelebihan keenam, iPhone SE 2020 ini juga udah menyediakan dual SIM. Tapi slot yang dikasih cuma untuk satu single nano SIM. Tapi jangan khawatir, karena satu slotnya lagi itu disediakan dalam bentuk eSIM. Cara untuk registrasi dan pemakaiannya itu sangat gampang banget. Bisa dilihat di website support.apple.com/id. Ini seperti kayak gini tampilannya, kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, kita lanjut ke kelebihan yang ketujuh, di mana iPhone SE 2020 ini merupakan generasi terakhir yang masih mendapatkan kepala charger. Seperti yang kita ketahui, iPhone 12 juga sudah menyebutkan kalau dia tidak akan memberikan kepala charger dan juga AirPods. Jadi menurut gue ini salah satu kelebihan dari iPhone SE 2020 karena dia merupakan golongan terakhir atau generasi terakhir yang masih mendapatkan dua ini. Jadi ini sangat cocok untuk kalian yang pengen punya iPhone dengan budget terbatas, tapi udah nggak perlu repot-repot mikirin hal-hal lain yang kalian perlu beli. Nah, kekurangan yang pertama itu ada di segi layar, karena layarnya sendiri masih menggunakan layar 4,7 inci yang menurut gue itu tergolong kecil. Ketika gue bermain PUBG atau Mobile Legends itu tuh sangat kadang tuh susah gitu mencetnya. Mungkin gue terbiasa dengan pakai HP Android yang layarnya ngadu gede. Kalau menurut kalian gimana? 4,7 inci itu termasuk besar, cukup, atau kecil? Coba tulis kolom komentar ya. Nah, kekurangan kedua yang gue dapat itu adalah di segi kamera. Walaupun kualitas kamera itu sangat baik sekali, cuman ya tetap aja dia tetap kalah dibandingin HP-HP lain yang udah menggunakan dua kamera atau lebih. Bahkan sekarang aja orang-orang tuh pada membuat kamera sampai 4-5 biji dalam satu HP. Cuman iPhone SE 2020 ini masih setia dengan satu kamera, depan belakang. Walaupun di HP ini juga udah ada fitur bokeh atau portrait mode, namun hasil dari penjepretan kamera ini itu adalah hasil dari permainan software, bukan hasil dari kamera. Nah, kekurangan selanjutnya itu ada di walaupun HP ini sudah memiliki fingerprint, tapi tetap aja kekurangannya itu karena dia tidak mempunyai Face ID recognition. Kenapa? Karena HP zaman sekarang apalagi Apple semuanya itu rata-rata udah meninggalkan fitur fingerprint menjadi face recognition. Nah, salah satu kekurangan yang paling berasa itu ketika kalian ingin melakukan message, kalian masih belum bisa memakai animoji atau yang kalian coba ngikutin gerakan kepala kalian dan ngirim stiker. Jadi di sini kalian masih bisa ya kirim stiker biasa seperti begini. Nah, kekurangan selanjutnya itu masih di dalam layar juga. Kenapa? Karena layar yang dipakai oleh iPhone SE 2020 ini masih menggunakan IPS LCD. Dimana iPhone XS yang kita tahu itu udah menggunakan Super Retina atau AMOLED, itu yang kualitas gambarnya jauh lebih tajam, lebih kontras juga dan lebih hidup. Cuman di sini masih menggunakan IPS LCD atau setara dengan iPhone 8. Ya wajar lah ya, kan HP-nya juga tergolong murah. Masa udah mau murah maunya yang bagus semua. Lanjut ke kekurangan yang kelima. Jadi iPhone ini sendiri itu memiliki baterai yang cukup kecil atau cuma 1820 mAh yang sebenarnya meningkat sedikit dari iPhone 8 yaitu 1715 mAh. Ya lumayan lah ya 100 mAh daripada mengecil ya kan. Cuman alangkah lebih baiknya jika iPhone SE 2020 ini memiliki baterai yang lebih besar atau mungkin 2000 ke atas. Pasti performa HP ini tuh lebih mantap lagi untuk tahan lama seharian. Terus juga baterainya ini menurut gue agak lucu karena gue mau coba ngecas pakai charger asli dengan adaptor asli itu ngecas dari 6%. Setiap 30 menit sekali gue cek 6%, 30 menit kemudian jadi 36%, 30 menit kemudian jadi 66%, 30 menit kemudian jadi 84%. Nah, di sini gue mulai bingung kok naiknya jadi beda. Nah, ini kemungkinan besar karena setelah 80% itu low power mode dari iPhone ini itu dinonaktifkan. Nah, setelah 30 menit lagi dari 84% itu HP ini cuman jadi 90%. Terus setelah 30 menit lagi HP ini baru 100%. Jadi kesimpulan yang gue dapat, HP ini itu akan ngecas 1% per menit sampai 80%. Tetapi setelah 80% mulai tuh ngecasnya lumayan lama. Jadi kesimpulannya untuk ngecas full HP iPhone SE 2020 ini
dari 0 itu membutuhkan waktu 2 jam 30 menit atau setara dengan 150 menit. Lanjut ke kekurangan ke-6 atau kekurangan terakhir yang menurut versi Gotek Indo, iPhone SE ini memiliki model yang sangat membosankan karena dia sendiri memakai model atau desain dari iPhone 8, sedangkan iPhone 8 sendiri itu merupakan perubahan minor dari iPhone 6 yang sudah keluar dari 2014. Jadi kurang lebih sudah 6-7 tahun kita melihat model seperti ini. Bosenin banget gak sih? Nah, yang terakhir ada satu bonus buat kalian. Ini bukan kelebihan atau kekurangan, cuman kalau kalian belum sadar, gue pengen kasih tahu kalau iPhone SE 2020 ini mempunyai 3 warna, yaitu hitam, putih, dan merah. Cuman apapun warna yang kalian pesan, depannya itu pasti warnanya hitam. Jadi nggak ada iPhone SE 2020 yang depannya putih. Nah, itu nggak tahu apakah nanti iPhone SE 2020 akan keluar versi yang putihnya depannya, atau mungkin keluar dari tahun 2021, kita nggak tahu. Nah, oke guys, jadi itu aja kelebihan dan kekurangan iPhone SE 2020 ini versi Gotek Indo. Gimana menurut kalian? Worth it gak sih membeli iPhone SE 2020 ini dengan kisaran harga 7 jutaan dari yang paling murah? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Like dan subscribe kalau kalian suka, tapi dislike aja kalau kalian gak suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.